Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Sabrina Fira kembali hadir menyapa Anda dalam program Jurnal 9 Siang yang hadir selama 60 menit ke depan hanya di TV 9 Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang amat sangat hangat diperbincangkan dan juga memantik debat publik secara luas. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan kebijakan amnesti terhadap Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP dan juga abolisi terhadap Tom Lembong selaku mantan Menteri Perdagangan. Keduanya merupakan tokoh politik yang terpidana kasus korupsi. Lantas sebenarnya apakah yang terjadi? Rekonsiliasi politika atau pelemahan hukum di Indonesia? Nah, selengkapnya kita akan mendapatkan jawabannya tentunya bersama dengan para pakar hukum dan politik yang sudah membersamai saya hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Prof. Dr. Hufron SHMH selaku pakar hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhnya, Prof. Siap, alhamdulillah. Sehat nggih, Prof? Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, luar biasa. Juga hadir bersama kita, selamat datang kepada Bapak Mutawib SHMH MAP selaku LBH Ansor Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuh ya Pak, luar biasa. Sehat nggih? Alhamdulillah, pangestuni mawon. Masya Allah. Kemudian juga tergabung secara daring di luar studio, kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak Dr. Surokim Abdussalam SOS MSI selaku Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura dan juga pakar politik. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Surokim. Waalaikumsalam Mbak Fira. Sehat ya Pak? Salam untuk para senior yang ada di studio dan siap. di rumah. Siap Pak Dokter. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bergabung secara daring terkait topik kita pada pertemuan kita kali ini di Jurnal 9 Siang, yaitu abolisi dan amnesti. Maknanya berbeda namun bermuara pada akhir yang sama, kebebasan begitu. Saya akan mengawali dialog ini terlebih dahulu bersama dengan Prof. Hufron begitu. Prof. Hufron, apa tanggapan Anda terkait fenomena ini? Pertama, tentu saya agak kaget gitu. Kenapa pilihannya itu adalah abolisi dan amnesti gitu. Baik. Karena saya melihat bahwa kasusnya ini adalah kasus korupsi. Karena dalam sepanjang sejarah tidak ada sekalipun presiden mulai Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, Pak Jokowi, itu nggak ada kasus korupsi itu diamnesti sama abolisi gitu. Baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya sampai kemudian ada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 45, itu pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 itu satu pasal dulu. Jadi presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tetapi kemudian dipisah menjadi dua ayat dalam konteks memberikan gerasi dan rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Baik. Jadi murni ini adalah soal hukum gitu. Tetapi dalam konteks amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan DPR. Kenapa? Karena dalam sepanjang sejarah kasus yang berkaitan dengan diberikan abolisi dan amnesti adalah kasus yang berkaitan dengan politik gitu. Misalkan kasus PRRI, DITII di zaman Pak Karno itu kasus politik gitu. Zaman kaitannya dengan Pak Harto gitu ya, itu kaitannya dengan kasus kejahatan keamanan negara, memisahkan dari wilayah NKRI, misalkan begitu. Di zamannya kemudian Habibie ya kasus Mukhtar Pak Pahan, kasus Mukhtar Sri Bintang Pamungkas, kasus kaitannya dengan separatis. Zamannya Pak SBY kaitannya dengan kasus GAM itu. Jadi semuanya sepanjang sejarah ini kasusnya adalah bernuansa tindak pidana politik atau kejahatan berkaitan dengan politik gitu. Baik. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dengan soal korupsi gitu. Maka saya berpandangan, tentu saya tetap mengapresiasi bahwa Pak Presiden Prabowo untuk memberikan sebuah amnesti dan abolisi, tetapi saya lebih memberikan catatan adalah menurut saya kasus ini bukan kasus politik, kasus pidana murni, tetapi memang ada kaitannya dengan politik, sehingga lebih tepat menurut saya pengampunan dalam tanda kutip itu ke gerasi dan rehabilitasi
bukan amnesti dan abolisi gitu. Baik, ini agar menjadi wawasan bersama juga pemirsa di rumah khususnya, sebenarnya apa amnesti dan juga abolisi dalam sistem hukum di Indonesia, Prof? Oke, siap. Dulu saya masih ingat betul tuh, kalau abolisi itu abolish itu menghapuskan penuntutan. Jadi proses ini sedang proses penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, tapi belum diputus oleh hakim. Itu presiden bisa memotong di tengah jalan, namanya menghapuskan penuntutan. Dengan dihapus penuntutan, maka akibat hukum dari proses itu dianggap selesai, dihentikan sampai di situ. Tetapi kalau amnesti itu adalah proses pengampunan. Jadi ini udah divonis oleh pengadilan, tapi oleh presiden diberi pengampunan begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan kasus konkret, Tom Lembong itu diputus melalui putusan pengadilan penjara 4,5 tahun. Prosesnya hendak banding, jadi belum berkekuatan hukum tetap. Begitu juga kasusnya Hasto, ini udah diputus 3,5 tahun dalam proses, tetapi belum berkekuatan hukum tetap. Tapi ini diberikan amnesti gitu. Jadi menurut saya ini juga bisa debat itu, kenapa abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong sementara prosesnya juga sudah putusan pengadilan, sama juga dengan Hasto, ini putusan, tapi kenapa dengan berbeda? Satu itu adalah abolisi, yang satunya adalah amnesti gitu. Mestinya kalau menurut saya nih ya, lebih tepat itu adalah diberikan gerasi, diberi rehabilitasi, tapi tetap dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Karena ini lebih ke kasus korupsi gitu. Remisi saja nggak boleh, apalagi amnesti dan abolisi gitu. Baik, menarik. Saya akan beralih ke Pak Mutawif terlebih dahulu. Bapak, bagaimana kemudian Anda menanggapi hal ini dari perspektif sila kelima terkait keadilan sosial? Ya, saya berpandangan begini, Pak. Jadi Pak Presiden itu berdalih kan juga berdalih undang-undang. Baik. Artinya Pak Presiden itu, Pak Prabowo, bahwa saya ini menjalankan amanah undang-undang untuk menjalankan salah satu pasal yang dijelaskan oleh Profesor tadi itu. Jadi cuman ada sisi kebijakan yang diambil pada situasi. Nah, kalau pada situasi tertentu yang harus diambil, maka kemudian yang terjadi ini bersifat policy akhirnya, bersifat kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Karena ada kepentingan merah putih yang lebih besar, kan begitu. Nah, kalau kepentingan merah putih, maka kemudian melihatnya secara makro, secara nasional. Saya tidak punya keyakinan kalau ini cara pandangnya kemudian politik balas jasa, kayak politik balas dendam, kayak itu kan tidak mungkin, kan begitu. Cuman saya melihat ini adalah kepentingan merah putih, biar bagaimanapun juga tetap berkembang, karena situasi yang saya pahami di konteks pelaku ekonomi hari ini lagi lagi menurun gitu kan, apalagi nanti kalau gaduh ekonomi tambah menurun. Nah, inilah kepentingan lebih makronya, bukan serta-merta kepentingan pribadi seorang presiden ketika menggunakan kebijakan untuk menjalankan amanah undang-undang. Gitu, Pak. Artinya ada kebijakan stabilitas nasional yang kemudian disasar, begitu ya? Ya, saya melihatnya di situ. Jadi hukum tetap di depan karena pertimbangan normatif menjalankan amanah undang-undang. Nah, di situ cara pandang saya meyakini di situ. Baik. Ya. Saya akan beralih kepada Pak Surokim selaku pakar politik Universitas Trunojaya Madura. Pak Surokim, ini menarik. Tadi kalau kita sudah menyaksikan, menyimak begitu ya apa yang disampaikan oleh Prof. Gufron dan juga Pak Mutawif. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Surokim terkait pemberian amnesti dan juga abolisi kepada dua tokoh politik ini. Bagaimana Pak Surokim? Ya, Mbak Vira, yang perspektif hukum sudah relatif lengkap dijelaskan Prof. Gufron dan Gus Mutawif ya. Dari perspektif politik, ini bisa kita baca sebagai langkah berlapis dan zigzag presiden, Pak. Pertama, presiden butuh rekonsiliasi. Yang kedua, presiden butuh konsolidasi. Dan tentu yang ketiga, presiden butuh proyeksi ke depan. Karena itu hari ini momentum yang kita lihat hari ini, baik yang pemberian abolisi maupun amnesti ini, di dalam konteks politik akan kita baca dari perspektif itu. Bahwa Pak Prabowo sebagai presiden itu betul-betul ingin menunjukkan relasi kuasanya tidak lagi berada di bayang-bayang Pak Jokowi. Ini adalah the real Presiden Prabowo. Nah, untuk memberi kesan itu merangkul lawan
politik itu juga penting karena kita semua tahu kan yang Pak Lembong maupun Mas Hasto itu kan dalam pertarungan politik Indonesia sangat kasat mata kita baca sebagai kekuatan rivalitas presiden, sehingga pemberian kedua jenis tindakan progresif hukum ini menurut pendapat saya tidak bisa dilepaskan dari itu, dari kepentingan itu bahwa presiden ingin merangkul sebenarnya ya, ingin melakukan rekonsiliasi termasuk kepada lawan-lawan politiknya, sehingga kemudian smooth presiden akan punya kendali yang kuat, termasuk bisa kita lihat bagaimana respon PDIP ya atau respon oposisi yang lain kan terlihat mulai lunak juga pada Presiden Prabowo. Baik. Nah, saya kira membaca dalam konteks politik seperti itu. Kalau yang pertimbangan hukum tadi Prof. sama Gus Mutawis sudah lengkap. Tapi kalau dalam politik saya kira pembacaan yang paling masuk akal itu adalah rekonsiliasi, konsolidasi, dan proyeksi politik ke depan. Artinya kasus ini merupakan bagian dari strategi rekonsiliasi pasca Pilpres menurut Pak Surokim, begitu ya? Betul, merangkul lawan, mengajak lawan untuk serta ya mencapai istilahnya itu rukun. Baik, ini semakin menarik. Ada yang saya tanyakan pula, apakah ini juga merupakan bagian manuver politik atau bagaimana? Namun kita jeda terlebih dahulu ya Pak Surokim ya. Sesaat lagi kita akan kembali hanya di Jurnal 9 Siang. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang hanya di TV 9 Nusantara. Bergabung kembali bersama dengan Pak Hufron, Pak Mutawwi, dan juga Pak Surokim yang bergabung secara online. Kita lanjutkan kembali tema kita terkait amnesti dan abolisi. Ini rekonsiliasi politika atau pelemahan hukum. Nah, tadi sudah terjawab ya, dari sisi ketatanegaraan seperti apa, dari sisi kemudian LBH Ansor, dari Pak Mutawwi, dan juga dari sudut pandang Pak Surokim selaku pakar politik. Yang ingin saya tanyakan kembali, melanjutkan segmen yang pertama tadi adalah, apabila ini merupakan kebijakan rekonsiliasi politik diperlukan begitu ya, mengapa harus dua tokoh penting ini? Sebegitu pentingkah kedua peran ini begitu? Dan bagaimana penjelasannya Pak Surokim? Ya, membaca PDIP, membaca Mas Hasto itu sangat erat ya, karena Mas Hasto itu rank satunya Bu Mega, orang kepercayaannya Bu Mega, dan PDIP ada di bawah komando Bu Mega. Baik. Kalau kemudian Pak Prabowo mampu untuk membangun komunikasi yang intens dengan Bu Mega, maka stabilitas kekuasaan oposisi yang dilakukan oleh PDIP itu akan menjadi oposisi yang lunak. Dalam tanda kutip, oposisi yang konstruktif, tidak kemudian cenderung menjadi pengganggu. Nah, ini yang harus dibaca oleh banyak pihak. Kenapa kemudian Hasto diberikan amnesti? Saya kira tidak akan lepas dari persoalan bagaimana kekuasaan ini membangun hubungan yang relatif lebih mesra dengan PDIP, karena itu sangat strategis dalam konteks politik ya. Nah, untuk mengimbangi hal itu tentu ya ini kan oposisi yang lain juga, walaupun menurut pendapat saya tidak sestrategis PDIP, tapi kasus Pak Lembong ini juga efeknya cukup besar. Jadi akan memberi kesan dan citra presiden sangat progresif, memperhatikan apa yang mungkin ada di hati masyarakat, termasuk juga membangun kekuatan baru transisional dari bayang-bayang Pak Jokowi ke Pak Prabowo sebagai pemimpin nasional. Saya kira orang selama ini kan meragukan bahwa Pak Jokowi masih mengendalikan Pak Prabowo. Nah, kasus-kasus seperti ini akan mengeliminasi pendapat-pendapat seperti itu, bahwa memang Pak Prabowo on fire, powerful terhadap pemerintah ini dan memiliki kekuasaan politik yang memang tidak bisa dikendalikan oleh termasuk presiden incumbent sekalipun. Sehingga sekali lagi ya ini situasinya kompleks ya. Tidak, kalau dari perspektif politik saya melihatnya seperti itu. Ya. Baik, saya ke Prof. Hufron. Bagaimana Prof kemudian tanggapannya terkait apa yang disampaikan Pak Surokim dari sisi politik begitu, Prof? Ya, memang sebenarnya antara hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ada dinamika yang pada saat tertentu
itu hukum menjadi panglima, tapi pada saat tertentu politik itu menjadi panglima. Baik. Kalau kita bicara soal konteks kasusnya Pak Hasto dan kasusnya Pak Tom Lembong ini, memang harusnya kalau kasus ini sejak semula proses penyidikannya ini murni hukum misalkan, seharusnya tidak boleh ada intervensi terhadap proses yang disebut sebagai peradilan yang bebas tidak memihak, independensi peradilan gitu. Baik. Tetapi ternyata dari putusan yang kemudian dijatuhkan oleh hakim, masyarakat yang terdidik ini melihat bahwa ada proses penuntutan yang dakwaannya nggak pas, ada putusan yang dianggap mencederai rasa keadilan misalkan. Baik. Karena Menteri Perdagangan sebelumnya, sebelum tahun 2015-2016 juga melakukan kebijakan yang sama terhadap importasi gula. Tapi setelah Pak Lembong juga ada kebijakan yang sama kaitannya dengan soal importasi gula. Tapi kenapa Pak Tom Lembong yang kemudian itu dilakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi? Kenapa gitu? Itu dianggap bahwa ini denda masa lalu yang nggak selesai terkait dengan Pak Tom Lembong menjadi tim suksesnya Pak Mas Anies dengan Pak Caimin gitu. Ini belum selesai, belum clear karena beberapa kali dalam kampanyenya itu disebut disinggung-singgung soal nama Pak Tom Lembong gitu. Rupanya masih belum move on gitu ketika Pak Tom Lembong kemudian menjadi tim suksesnya Pak Anies sama Caimin gitu. Yang itu rupanya ada politisasi hukum gitu. Jadi hukum diintervensi oleh kekuatan politik agar ini kalau orang menyebut kriminalisasi mungkin lebih mendekati itu. Tapi ini menggunakan kekuatan politik agar ini orang ini dicarikan pasal supaya ini bisa kemudian diperiksa oleh pengadilan. Tetapi ketika kemudian putusannya dianggap putusannya dalam tanda kutip ini ngawur banget gitu lah. Dan itu menjadi debat panjang di kalangan akademisi, nggak ada mens rea lah, nggak ada kerugian keuangan negara misalkan begitu, menjadi pintu masuk ini menjadi persoalan yang bisa mengganggu disebut stabilitas politik dan pemerintahan. Maka di titik itulah mungkin menjadi pintu masuk Pak Prabowo. Kalau itu kita. Yang kedua tentu saya sepakat dengan Pak Dr. Sorokim bahwa bagaimanapun juga meskipun ada koalisi besar, koalisi merah putih, tetapi kan ada 100 suara lebih itu suara DPR, yang itu adalah suaranya PDIP begitu. Kalau di belakang sisi lain ada misalkan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan misalkan Gibran itu dilakukan pemakzulan misalkan, maka penting tetap posisi parlemen yang itu fraksinya adalah dari fraksi PDIP menjadi penting gitu, karena hanya cukup butuh suara 25 kursi itu kalau misalkan teman-teman dari PDIP sepakat menyatakan hak pendapat misalkan bisa dimulai oleh PDIP. Kalau PDIP itu tidak dalam kondisi dalam tanda kutip hubungan yang harmonis dan intim, tentu bisa dimulai sebenarnya oleh PDIP untuk melakukan hak menyatakan pendapat. Tetapi itu rupanya tidak dicegah, antara lain menurut saya, bukan satu-satunya, ya tentu bagaimana membangun hubungan yang lebih intim, yang lebih intensif, tetapi di sisi lain Megawati tetap mengatakan kami mendukung pemerintahan Pak Jokowi pada saat Munas kemarin dan gitu. Tetapi harus dipahami pula bahwa beliau juga ada satu statement yang menurut saya menarik, katanya beliau, ini presidensial system, maka tidak ada yang disebut sebagai koalisi dan oposisi. Itu adalah lebih tepat di parlementer gitu. Maka dari situ kami melihat kalau andaikan benar statement itu bisa dijaga, maka dalam bahasa presidensial system itu lebih ke soal check and balances gitu. Karena 10 tahun yang terakhir menurut saya check and balances system oleh parlemen itu menurut saya tumpul. Kalau nggak mau disebut ini adalah mati rasa menurut saya. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa nggak apa-apa PDIP mendukung, tapi tetap harus dengan fungsi check and balances system agar pemerintahan ini tetap ada keseimbangan. Jadi menurut saya itu mungkin ini salah satu pintu untuk kemudian supaya aspek politiknya tidak sampai kemudian liar gitu. Kira-kira gitu. Kebijakan ini kan pastinya sudah melalui legislasi yang panjang juga begitu ya, Prof. Apakah ini bisa dibatalkan atau digugat, Prof? Kalau menurut saya ini kan memang karena amnesti abolisi ini adalah
memang ini kaitannya dengan politik, bernuansa politik, syarat kepentingan politik, maka harus memperhatikan pertimbangan DPR gitu. Tetapi apakah ini bisa dibatalkan? Kalau secara politik ya akan sulit dibatalkan karena ini kan sudah mendapatkan pertimbangan persetujuan DPR. Tapi kalau hendak mempersoalkan, misalkan ini kan ada keputusan presiden, ada dua, satu abolisi, satu amnesti. Tapi persoalannya adalah urgensi mempersoalkan pembatalan ini menurut saya kok tidak urgent gitu. Baik. Tidak urgent. Tapi menurut saya ke depan adalah yang paling penting tadi soal proyeksi adalah catatannya bagaimana kasus korupsi ini ke depan jangan sampai menjadi presiden buruk. Kasus korupsi itu bisa dipotong kompas di tengah jalan oleh presiden dengan diberikan amnesti atau abolisi. Ya, ini bertentangan dengan Presiden Pak Prabowo yang punya komitmen pemberantasan korupsi yang lebih saya melihat lebih totally gitu. Baik. Maka menurut saya jangan sampai kasus serupa kaitannya korupsi bukan kaitannya politik. Baik. Itu diamnesti dan direhabilitasi melalui apa yang disebut sebagai amnesti dan abolisi gitu. Baik, dalam praktek ketatanegaraan sendiri kemudian prinsip-prinsip apa saja yang harus dijaga terkait kebijakan ini agar tidak menimbulkan kemudian presiden negatif terhadap supremasi hukum, Prof? Ya, sebenarnya saya juga agak kaget begitu DPR gitu begitu cepat kemudian memberikan pertimbangan menyetujui. Menurut saya harus dibaca dalam konteks rekonsiliasi. Menurut saya ini sesuatu yang positif gitu. Tetapi ke depan jangan sampai rekonsiliasi melalui pintu mengamnesti dan mengabolisi kasus korupsi itu harus sangat berhati-hati karena mengkhawatirkan kalau korupsi itu bisa diamnesti dan abolisi tidak dalam konteks pertimbangan politik yang murni politik, itu menurut saya salah pilih gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Mutawif. Pak Mutawif, kalau dari sisi sipil atau masyarakat, bagaimana kemudian idealnya mekanismenya masyarakat ini bisa melakukan pengawasan publik terhadap amnesti dan juga abolisi yang baru saja dikeluarkan ini? Yang saya lihat itu kan begini, Mbak. Kalau ini dianggap bukan prosesi penegakan hukum, maka kemudian proses hukumnya kan, kata profesor tadi itu kan sudah diputus oleh pengadilan. Berarti kan sudah. Nah, persoalan transparansi adanya keputusan oleh pengadilan, proses pembuktian macam-macam itu di proses pengadilan, disitulah kita baru bisa melihat. Atau kemudian mendalilkan dalil korupsinya yang muncul tuntutan di pengadilan, proses-proses itu yang harus dilihat. Kalau kemudian sudah ada keputusan dari pengadilan, baru kemudian ini baru muncul amnesti itu, dan abolisinya kan baru muncul setelah itu, karena ini berarti proses penegakan hukum di pengadilan itu sudah selesai, walaupun masih ada proses-proses berikutnya sampai proses ke ingkrah, katakanlah begitu, punya kekuatan hukum yang mengikat. Cuman di sini kemudian kan ada proses yang anggap aja itu rotok nyekat lah begitu kan, dicegat disik kan begitu kira-kira itu, sehingga kemudian menjadi di satu sisi menjadi sumbu politik bagi para politisi, padahal sebenarnya sumbu politik itu ketika para anggota DPR mengamini atau mengiyakan dari keterlibatan dalam menentukan amnesti itu tadi. Baik. Nah, disitulah ruang politik. Lah kalau ruang politik ini sudah selesai, berarti kan bagaimana keputusan ruang politik ini perlu ditegakkan. Kan hanya menjalankan itu. Jadi proses politik yang kata profesor tadi itu begitu cepat di situ. Yang namanya politik itu kadang-kadang cepat, secepat kilat kira-kira begitu, kadang-kadang lambat, selambat kerap berjalan kira-kira begitu. Itu kan situasional. Nah, karena ada momentum yang pas, maka kemudian rekonsiliasi ini dibuat karena untuk menjalankan amanah undang-undang, maka kemudian ini demi kepentingan keamanan, stabilitas situasi itu lagi ya. Gitu lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Mutawif. Kita jeda terlebih dahulu ya, sesaat lagi di Jurnal 9 Siang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang hanya di TV 9 Nusantara. Bergabung kembali bersama saya Sabrina Fira dan juga ketiga narasumber saya yang luar biasa dengan tema kita yaitu abolisi dan juga amnesti yang baru saja diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto terhadap Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Ini adalah konsiliasi
politik kah atau pelemahan hukum? Nah, kita akan lanjutkan kembali. Kalau sebelumnya tadi Pak Mutawih mengatakan bahwa ada stabilitas politik nasional yang kemudian dikejar oleh pemerintah saat ini. Saya akan melemparnya kepada Pak Surokim terlebih dahulu. Pak Surokim, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Bapak melihat positioning daripada amnesti dan juga abolisi terhadap ketahanan stabilitas nasional kita saat ini? Ya, dalam perspektif hukum tadi disampaikan oleh Prof. Gufron, saya setuju ya bahwa tindakan untuk memberikan amnesti dan abolisi itu memang harus prudent ya, harus disertai dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai istilahnya orang Surabaya itu menjadi gilani atau mungkin liar sehingga kemudian mengganggu proses hukum itu. Jadi memang betul-betul harus selektif pertimbangannya dan memperhatikan betul pertimbangan DPR. Dan untuk konteks ini saya bisa memahami betul karena memang Pak Prabowo ini sedang butuh banyak penguatan ya, termasuk di dalamnya bagaimana membangun relasi yang lebih positif dengan partai-partai politik, kekuatan-kekuatan oposisi di luar pemerintah. Dan saya pikir hal-hal seperti ini itu akan mendinginkan, Mbak. Akan mengurangi kegaduhan dan memang itu akan punya efek terkait dengan bagaimana statement-statement para elit ya, khususnya bisa kita lihat bagaimana respon PDIP yang sangat antusias dalam tanda kutip menyambut baik sehingga kemudian respon terhadap pemerintah akhirnya menjadi positif. Nah, saya kira salah satu hikmah pentingnya di sana. Kalau kemudian partai-partai oposisi yang dalam tanda kutip melakukan pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah ini akan melunak dan kemudian berada tidak melakukan kolaborasi dan kerjasama yang positif dengan pemerintah ya, saya kira tujuan untuk menciptakan kestabilan politik tadi akan tercapai. Dan memang bisa dipahami bahwa kestabilan politik itu sangat penting, khususnya untuk pemerintahan seperti Pak Prabowo yang transisional ini, karena orang tetap akan membayangkan bahwa Pak Prabowo tidak lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi yang menjadi penyokong utama pada waktu itu. Sehingga hari ini tentu Pak Prabowo butuh melakukan konsolidasi itu. Sehingga nanti proyeksi ke depannya orang semakin tahu bahwa memang kendali penuh memang ada di Pak Prabowo, termasuk bagaimana menstabilkan relasi-relasi dengan oposisi yang dalam tanda kutip ya tentu saja diminta untuk menjadi lunak atau kemudian kooperatif gitu. Baik, kemudian tadi sempat ada statement yang dilontarkan oleh Prof. Gufron begitu ya, bahwa harusnya ini tuh menyasarnya pada konteks politik, namun kan ini terkait pada konteks korupsi begitu ya. Kemudian bagaimana Pak Surokim melihat dampaknya terhadap masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi hukum? Makanya saya bilang tadi harus prudent betul, harus hati-hati betul, karena ini kan juga menyangkut sensitivitas publik. Publik juga akan menuntut hal yang sama ketika kemudian nanti ada kasus-kasus yang mirip, kasus yang sama. Jadi sekali lagi memang ini dibutuhkan prudensi itu di situ, sehingga nantinya apa yang kemudian respon publik itu akan tetap positif. Tapi kalau sampai nanti dalam perkembangannya kemudian ada perlakuan yang tidak sama, hal yang berbeda, nah itu yang kemudian saya khawatirkan. Makanya bahasanya harus tetap selektif tadi itu, harus betul-betul dengan selektivitas tinggi lah kalau boleh. Nah, Pak Surokim, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara kebutuhan politik dan juga kepercayaan publik, Pak? Ya, itu seni kepemimpinan. Jadi tiap kepemimpin akan punya pendekatan yang berbeda, tapi menggabungkan antara pendekatan politik dan hukum tadi itu dalam takaran yang seimbang, yang smooth begitu. Nah, saya kira itu terkait dengan kepemimpinan presiden. Dan kita sedang menguji apakah kemudian Pak Prabowo akan memiliki kemampuan seniman tinggi sebagai pemimpin nasional itu yang bisa menyeimbangkan antara kekuatan hukum di satu sisi yang kemudian ini penting untuk literasi publik dan kepentingan ya dalam bahasa saya ya kultural itu, sehingga kemudian antara hukum dan politik ini saya pikir yaitu yang dimaksud dengan seni kepemimpinan nasional. Dan Pak Prabowo sedang kita takar untuk itu, apakah kemudian beliau mampu menyeimbangkan dua kepentingan, dua kekuatan itu, sehingga kemudian power dan kekuasaannya akan di satu sisi juga punya legitimasi yang kuat di masyarakat, dan di sisi lain juga punya proyeksi menurut saya yang paling penting. Tapi satu kata kunci yang menurut saya penting, saya setuju dengan Prof. Gufron. Betul-betul memang karena masyarakat kita ini adalah
sedang diajari untuk literasi hukum dan literasi politik yang lebih bertanggung jawab, maka kemudian pertimbangan-pertimbangan seperti itu seharusnya lah dilakukan secara prudent dengan prinsip kehati-hatian yang full atau mungkin ekstra hati-hati. Baik, saya lempar kepada Prof. Gufron. Bagaimana Prof menanggapi pemerintah saat ini, bagaimana menanggapi atau menyeimbangkan kemudian kebutuhan politik dan juga kepercayaan publik begitu? Ya, saya kira ini memang satu hal bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah itu satu kunci agar segala program pemerintah ini bisa didukung, disokong oleh masyarakat gitu. Betul. Oleh karena itu maka kebijakan-kebijakan politik apapun itu menjadi penting kalau kebijakan-kebijakan itu dipercaya oleh masyarakat gitu. Karena kalau misal di contoh COVID-19 tuh, kalau apa yang dilakukan oleh presidennya misalkan itu dipercaya masyarakat, apapun itu masyarakat mesti tunduk patuh kepada presiden. Misalkan ya soal COVID-19 harus kemudian ada program apa namanya disuntik itu Mbak? Vaksin gitu. Ya kalau percaya sama presidennya, presiden suruh vaksin, kita vaksin. Karena kepercayaan itu menjadi penting. Sehingga dalam rangka menjaga kepercayaan ini tidak saja di eksekutif, juga di legislatif, juga di yudisial menjadi penting. Kenapa? Karena kepercayaan itu adalah sebuah harga yang diberikan oleh masyarakat terhadap penyelenggara negara. Sekali tidak percaya maka ada distrust. Sekali ada distrust maka ada namanya misal konflik horizontal, namanya disintegrasi, kemudian ada pengadilan street justice gitu kan, bahaya tuh. Maka kepercayaan itu menjadi penting. Tetapi dalam konteks kasus ini menurut saya bahwa kaitannya dengan korupsi yang kemudian itu diberi amnesti dan abolisi, catatan saya adalah ini yang pertama sekaligus terakhir gitu, tidak boleh terulang kembali, ada kasus yang korupsi itu di amnesti dan diabolisi gitu. Harus ini yang pertama sekaligus terakhir. Kenapa? Karena dalam pandangan para akademisi pilihan ini adalah sebuah pilihan yang dipandang kurang tepat gitu. Walaupun mungkin dalam sudut pemerintah ya ini suatu pilihan yang mungkin berat, tetapi harus diambil keputusan. Ini penting, ini pintu masuk yang harus diambil karena ini adalah momen yang sangat bagus. Karena kehilangan momentum ini juga buat pemerintah adalah soal masalah juga gitu. Ini penting diambil, tapi hanya menurut saya bahasanya kalau saya begini. Tujuan baik harus juga itu dimulai dari niat baik dan cara yang baik gitu. Tujuan yang benar harus dimulai dengan niat yang baik dan cara yang benar gitu. Menurut saya ini niatnya baik, rekonsiliasi nasional misalkan, stabilitas politik, tapi pilihannya menurut saya akan lebih tepat kalau ini gerasi. Kenapa? Karena ini adalah tindak pidana. Ini tindak pidana korupsi yang remisi aja masyarakat nggak mau, apalagi amnesti dan abolisi gitu. Maka akan lebih tepat kalau pertimbangannya adalah Mahkamah Agung gitu. Sehingga akan berikan pertimbangan apakah putusan pengadilan ini memang tidak tepat gitu. Maka dari situ ini lebih memberikan kepastian dan keadilan gitu. Dan lebih tepat dengan konsep amnesti abolisi itu lebih ke aspek politik, sementara korupsi itu lebih ke aspek hukum pidana murni gitu. Sehingga ke depan adalah tadi yang disampaikan Pak Dr. Surokim adalah pertama itu betul-betul lebih selektif pada tindak pidana apa saja yang bisa diberi amnesti dan abolisi dan kepada siapa. Tadi kan objeknya kan. Ini tindak pidana apa, baru yang kedua kepada siapa yang lebih pas diberikan amnesti dan abolisi gitu. Karena hal itu juga menimbulkan pertanyaan, misalkan ini sangat diskriminatif gitu. Kenapa hanya Pak Hasto sama Pak Tom Lembong gitu. Karena kasus yang lain juga begitu banyak. Maka ini dianggap kebijakan yang di satu sisi diskriminatif, tapi dalam konteks politik ini penting dalam menjaga rekonsiliasi gitu. Baik, artinya nanti bisa timbul pertanyaan dan juga debat yang luar biasa terkait prinsip kesetaraan hukum. Seseorang bisa mendapatkan amnesti, apakah rakyat biasa juga bisa, begitu kan, Prof? Itu yang kemudian harus betul-betul tadi memegang prinsip selektif tadi gitu. Karena prinsip negara hukum itu kan salah satunya adalah equality before the law, kesamaan di hadapan hukum, tapi dipertontonkan oleh kita dalam dua kasus ini itu nggak dipenuhi.
prinsip itu, equality before the law. Lebih ke soal ini ada diskresi, ingin memberikan pengecualian khusus karena ada pertimbangan khusus gitu. Maka pertimbangan inilah yang menurut saya, karena setelah saya baca itu pertimbangannya DPR itu hanya menyebut pasal 14 Undang-Undang 45 gitu aja, tapi tidak diberi konsideran menimbangnya itu apa gitu. Mestinya diberi proses yang lebih transparan agar kita tahu apa betul bahwa ini mendekati 17 Agustus supaya ini sebagai kado begitu ya. Ya sebagai kado ini lebih ke persatuan, lebih ke harus diberi penjelasan supaya tidak menimbulkan pertanyaan sebenarnya ada apa di belakang layar dan ada apa di belakang layar publik gitu. Katanya Pak Dr. Soliki itu mengajari saya ada ini panggung-panggung depan dan panggung-panggung belakang yang tentu bisa berbeda. Dalam konteks panggung belakang ini ketika pertimbangannya di pertimbangan DPR dan di keputusan itu menurut saya kurang memadai supaya bisa menjadi edukasi buat masyarakat dalam kondisi seperti ini bisa dilakukan. Tapi dalam kondisi yang mungkin tidak bisa dilakukan, maka pertimbangan itulah yang paling penting dalam konteks hukum. Maka istilah legal reasoning, legal argumentasi, kekuatan yang menjadi dasar itulah yang nanti akan menjadi penguatan bahwa ini memang make sense, ini lebih keadilan publik misalkan, lebih ke keadilan sosial misalkan. Jadi itu bisa dinormalisasikan. Itu bisa menjadi normalisasi, tapi kalau salah pilih kadang itu bisa menjadi bumerang. Nah, itu dia. Baik pemirsa, ini semakin menarik dan luar biasa perbincangan kita terkait tema hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi, usai jeda pariwara, Jurnal 9 Siang segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal 9 Siang bersama dengan saya Sabrina Fira dan juga 3 narasumber saya yang luar biasa terkait tema kita yang menarik pada hari ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya akan ke Pak Mutawif terlebih dahulu. Pak Mutawif, SHMH-MAP selaku LBH Ansor Jawa Timur ini sudah sering mendampingi dan mengawal masyarakat begitu ya. Melihat elit politik mendapatkan pemutihan hukum, bagaimana kemudian Anda ingin memperjuangkan keadilan untuk masyarakat? Ya memang keadilan itu harus diperjuangkan. Sampai kapanpun tetap diperjuangkan. Maka kemudian yang kita lakukan bahwa situasi yang seperti sekarang, bahwa dalam hukum itu tidak bisa hanya melihat dari segi normatifnya saja. Tapi juga ada pertimbangan lain yang harus dijadikan satu. Mungkin di hukum itu ada sosiologi hukumnya, ada filosofisnya, ada asas manfaatnya, macam-macam. Itu menjadi satu kesatuan untuk menjadi sebuah kebijakan yang kemudian menjadi aturan yang harus ditegakkan. Nah, banyak memang yang saya lihat itu kan yang kita sering lakukan, maka kemudian terhadap masyarakat, bahwa sebagai masyarakat ketika melihat kacamata hukum itu banyak solusi yang tidak kemudian serta-merta. Saya tidak membayangkan kalau kemudian ketika proses-proses penegakan hukum itu hanya berhenti di pengadilan. Nah, banyak kan kemudian, tapi kalau kasus yang amnesti abolisi memang baru sekarang tuh iya gitu kan. Tapi kalau proses hukum yang berdampak terhadap masyarakat kecil, ini harus kita lihat dari kacamata mana. Satu contoh, supremasi tentang anggaran pendidikan, katakanlah begitu. Itu kalau kacamatanya adalah semua warga negara berhak mendapat pendidikan, itu juga menjadi fenomena di masyarakat kita. Maka kemudian kita harus melihatnya, menyadarkan masyarakat bahwa di situ adalah hak kita untuk mendapat pendidikan. Sama halnya dengan proses hukum ini, bahwa di hukum itu tidak ansi hukum, tapi ada kebijakan, ada terobosan. Kalau bahasanya Pak Dokter tadi itu, ini adalah hukum progresif yang kemudian dijalankan oleh Presiden. Cuman kan ada kepentingan besar yang tetap menjadi prioritas. Nah, kalau kondusivitas ini tetap berjalan, saya yakin program-program pemerintah tetap jalan. Tapi tidak kalah pentingnya sebagai anggota Dewan dalam proses pembuatan amnesti tadi itu tetap ada pertimbangan di situ, proses-proses politik terjadi. Lah, proses politik terjadi inilah kemudian demi kepentingan yang kemaslahatan lebih besar. Tidak menandalkan ego seorang pemimpin. Ini cukup berat memang. Sebenarnya ini kan kalau kacamata lain mungkin orang melihat
ini waktunya kesempatan kan begitu. Lah, kesempatan apa? Kesempatan melakukan rekonsiliasi atau kesempatan unjuk gigi. Untuk unjuk kekuatan bahwa saya ini, istilah kasarnya, saya ini seorang presiden, saya punya policy, maka policy itu saya lakukan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, kalau Pak Abdul Rohim tadi ingin melihatnya bahwa Pak Presiden ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Presiden sebelumnya Pak Jokowi, oh ini waktunya. Maka di situ ada proses-proses tertentu. Nah, kalau di Pak Profesor tadi itu bagaimana ada aktor di balik layar, ada aktor di belakang layar. Nah, ini kan sebenarnya yang bertanggung jawab bagi saya ya para profesor ini, karena aktor di balik layarnya kan para profesor dan dokter yang melakukan penelitian, yang melakukan dampak implikasi kebijakan yang disuguhkan kepada para politisi untuk membuat polisi yang lebih berkeadilan. Kalau para akademisi kemudian cukup duduk manis dan hanya sebagai stempel, maka kemudian ya tetap begini-begini aja akhirnya. Ini kan kemudian harus mengkompromikan sekian kepentingan dalam rangka menjalankan program kerja yang ingin dicapai. Saya tidak membayangkan kalau pemerintah hari ini situasinya gaduh, maka kemudian program makan siang bersih terganggu, katakanlah begitu. Ini juga mengganggu masyarakat. Karena apa? Suplainya berhenti, kan begitu. Ini kan dalam rangka melancarkan itu. Bisa juga diganggu dalam proses ini. Maka tradisi oposisi yang mau dimunculkan, saya masih kalau nggak salah itu Pak Hasto dulu bilang oposisi yang dimunculkan oleh PDI itu oposisi yang progresif, kan begitu. Tidak pokoknya, kan begitu. Ada pokoknya oposisi, sing penting aku jadi oposisi, kan tidak begitu. Tapi posisi yang sifat konstruktif. Oh, ada program yang benar-benar tidak sesuai, ya sudah diluruskan. Yang tidak sesuai, yang sesuai kita dukung. Kalau oposisi pokoknya kan susah juga. Programnya pemerintah jelek dihujat, program pemerintah bagus juga dihujat. Nah, terus pemerintahnya bagaimana untuk menjalankan program-programnya, bagaimana menjalankan visi misi yang dikampanyekan ketika dulu mencalonkan. Nah, sebenarnya kita melihatnya bagaimana pemerintah itu menjalankan program kerja 5 tahun ke depan. Kalau situasi politik ini sudah selesai, ya sudah, kalau yang mau nanti bertarung di 2000 berikutnya, monggo dipersiapkan. Pasukannya dipersiapkan, gogo rampenya dipersiapkan, akademisinya pun juga ikut terlibat secara aktif di situ, tidak menjadi bumbu-bumbu aja, kira-kira begitu. Kalau saya melihatnya, Mbak. Kalau secara proyeksi politik yang sedang ini bagaimana pada sudut pandang Pak Mutawif begitu? Ya, saya berkeyakinan ini dalam rangka stabilitas saja sebenarnya. Bagaimana kemudian pemerintah ingin mengumpulkan sekian kekuatan, sudahlah pemilu ini sudah selesai, sekarang waktunya menjalankan bareng-bareng. Tidak kemudian ini yang unggul saya, sama yang kemarin kalah, itu kemudian mohon maaf istilah kasarnya tetap di luar, kan tidak begitu. Karena ini menjadi merah putih. Nah, karena merah putih, ayo kita jalankan. Persoalan nanti di pemilu yang akan datang mau dalam tanda kutip merebut presiden lagi, monggo, kan begitu aja. Kita harus dewasa juga di sini gitu kan. Tidak kemudian ketika merangkul katanya hukum jadikan korban untuk merangkul kepentingan politik lah, kan tidak juga serta-merta begitu. Saya ke Prof, bagaimana kemudian Prof melihat tantangan pemerintah ke depan setelah adanya amnesti dan juga abolisi ini, dan kemudian kepercayaan publik, bagaimana Prof melihatnya? Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa, maaf, amnesti dan abolisi itu salah satunya adalah dalam tanda kutip untuk konsolidasi politik misalkan. Ya, kalau dalam konteks politik sah-sah saja saya. Tetapi saya ingin memberikan catatan bahwa kalau ini kita dapat pelajaran baik gitu dari kasus ini adalah bahwa kalau ada politisasi hukum, artinya bahwa kekuasaan politik kemudian mengintervensi bekerjanya hukum gitu ya. Dengan model amnesti abolisi Pak Prabowo, ke depan nggak boleh terulang. Ada orang yang dulu menjadi lawan politik, dendam kesumat politik belum selesai, lantas dia dikriminalisasi. Itu mengabarkan kepada kita ke depan nggak boleh begitu. Gitu. Itu yang satu ya. Yang kedua adalah bahwa harusnya aparat penegak hukum itu sekalipun beliau itu ada di bawah naungan pemerintah, misalkan kepolisian, kejaksaan, apalagi itu adalah kemudian KPK, menurut saya harus tetap bekerja
secara profesional dan proporsional gitu. Jadi jangan mau diintervensi gitu. Karena apa? Kalau itu diintervensi, masyarakat kita sebagian besar itu terdidik, terpelajar, membaca dakwaan, membaca putusan gitu. Yang kayak gitu orang bisa ini ngawur banget gitu. Maka orang tidak percaya bahwa peradilan itu akan menjalankan tugas memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Maka kelihatan pengadilan ini akan tebang pilih gitu. Dan itu akan bahaya kalau itu masyarakat tidak percaya, maka ada main hakim sendiri dalam tanda kutip ke depan. Itu harus hati-hati. Yang ketiga menurut saya, ya kenapa saya katakan tadi bahwa cukup sampai di sini. Ini yang pertama sekaligus terakhir, memberikan amnesti dan abolisi terhadap kasus tindak pidana korupsi. Menurut saya terakhir. Ke depan harusnya kalau memang kita pingin aspek politik juga ada aspek hukum yang seiring sejalan. Jadi proses politik tidak perlu harus mengintervensi hukum. Beri kepercayaan kepada aparat penegak hukum dan pengadilan untuk membuat keputusan yang adil. Kalau perlu bebas ya bebas gitu. Baik. Tapi itu atas dasar hasil pemeriksaan dan bukti di persidangan gitu. Tidak perlu intervensi apalagi kasus korupsi. Karena kasus korupsi itu adalah common enemy, musuh bersama. Dan rakyat itu udah merasa diciderai. Benar. Tidak saja aspek ekonomi tapi aspek keadilan sosial dan kesejahteraan. Misalkan begini, kalau misal nggak ada korupsi ya, misal gitu orang mengandaikan, tentu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin itu bisa mendekati kita, apalagi di usia 80 tahun kemerdekaan gitu. Hari ini orang merasa masih belum betul-betul merdeka, orang masih belum merasa bahwa ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Masih dinikmati oleh sekelompok orang tertentu, elit tertentu. Maka kalau ini tujuannya, goal ultimate-nya adalah keadilan sosial, menurut saya itu jauh lebih penting menurut saya ya, daripada kemudian kita membicarakan soal-soal yang ya kalau menurut saya ya ini penting dibicarakan soal amnesti abolisi, tapi jangan lupa tujuan utama adalah keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, itu yang perlu diakselerasi. Kira-kira gitu Mbak Sabrina. Baik, saya ke Pak Surokim. Singkat saja Pak, apa harapannya ke depan? Yang penting prinsip akuntabilitas tadi dijaga betul, prinsip-prinsip yang mendasarkan pada virtu yang tidak sesaat itu penting digarisbawahi. Artinya pertimbangan-pertimbangan itu harus berdimensi masa depan, karena semua kebijakan termasuk pemberian amnesti abolisi seperti ini kan akan dikaji oleh tidak hanya generasi kami tapi juga generasi yang mendatang. Sehingga menurut saya prinsip penting bagi publik, lalu kemudian dibutuhkan publik, itu harus betul dipertimbangkan dan tidak menjadi kemudian barang dagangan. Saya pikir akuntabilitas penting Pak. Baik, Pak Turduwun, sekali lagi kepada Pak Surokim dan juga narasumber saya yang hadir di studio, Pak Mutawif dan juga Prof. Hufron terkait kehadirannya dan bahasan yang luar biasa. Ini banyak sekali wawasan yang bisa kita serap, kita jadi belajar hukum ya. Tidak hanya saya, juga pemirsa di rumah pastinya. Akhir kata, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Prof, Pak Mutawif dan juga Pak Surokim. Kita harus menghadiri perjumpaan kita pada hari ini. Harapannya semoga stabilitas politik kita tetap terjaga, iklim investasi ekonomi nasional juga berjalan teratur, kemudian harmonisasi seluruh elemen berjalan dengan baik. Akhir kata, saya Sabrina Fira mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.